Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'du. Bapak Ibu para jamaah salat subuh Masjid Baitul Haq rahimahumullah. Tidak henti-hentinya kita selalu dianjurkan untuk pandai-pandai bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, nikmat, rahmat, taufik, hidayah, inayahnya yang telah diberikan kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillahirabbil alamin pada kesempatan pagi hari ini kita sama-sama dapat memenuhi panggilan Allah untuk kita tunaikan ibadah salat subuh secara berjamaah dan kita sambung dengan taklim kita. Mudah-mudahan serangkaian amal dan ibadah kita semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas petunjuk bimbingan pengarahan beliaulah kita sekalian mampu untuk mengampu hidup dan kehidupan kita di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan bekal hidup kita yang kita siapkan sedemikian rupa baiknya ini, mudah-mudahan juga dapat kita jadikan sebagai bekal hidup untuk di akhirat kelak. Dengan doa kita semoga kita semuanya nanti dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para jamaah rahmatullah. Mari kita mulai hidup kita ini dengan penuh selektif, penuh kehati-hatian, penuh perhatian. Sehingga kita berharap dengan hati-hati dan selektif dalam hidup ini agar kita betul-betul mampu mencapai sesuatu yang menjadi keinginan seluruh umat manusia, yaitu selamat dunia, selamat di akhirat kelak. Para jemaah Allah, ada sebuah cerita dari seorang filsuf ternama yang hidup pada abad ketiga sebelum Masehi.
namanya Sokrates. Satu hari Sokrates ini para jemaah menerima seorang tamu di rumahnya. Dan kemudian tamu itu tahu-tahu mengatakan, kata tamunya ini, saudaraku, saya akan menceritakan sesuatu tentang teman Anda. Ketika tamunya mengatakan seperti itu para jemaah, maka Sokrates menyampaikan, sebentar. Sebelum Anda menyampaikan tentang informasi tentang teman saya, tolong pertanyaan saya dijawab terlebih dahulu. Kata Sokrates, apakah yang akan Anda ceritakan kepada saya itu tentang teman saya itu sesuatu yang benar? Tamunya menjawab, waduh, saya tidak tahu persis. Saya hanya mendengar saja informasi tentang teman Anda itu. Baik, kalau begitu, kata Sokrates, apakah yang akan Anda ceritakan tentang teman saya itu sesuatu yang baik atau sebaliknya? Tamunya menjawab, sepertinya sesuatu yang tidak baik. Akhirnya Sokrates mengatakan, jadi Anda akan menyampaikan informasi tentang teman saya yang belum tentu kebenarannya, dan bahkan sesuatu yang akan Anda ceritakan kepada saya adalah hal yang tidak baik. Maka karena itu, kata Sokrates, perhatikan pertanyaan saya ketiga. Apakah informasi tentang teman saya yang akan Anda ceritakan kepada saya itu berguna apa tidak untuk saya? Sepertinya tidak ada gunanya untuk Sokrates. Mengapa Anda akan cerita kepada saya kalau tidak ada gunanya untuk saya? Jadi para jemaah, dengan kisah dari seorang filsuf ternama yang namanya Sokrates itu, maka kita dapat mengambil semacam iktibar, pelajaran, ya, bahwa hidup ini para jamaah sekali lagi memang harus dimulai dengan selektif, sehingga apapun perkataan kita, ucapan kita, perbuatan dan perilaku kita para jamaah, biar kemudian kita ini mampu mencapai keselamatan dalam hidup ini sampai kemudian hidup di akhirat kelak, maka ucapan apapun yang akan kita ucapkan, perbuatan apapun yang akan kita lakukan, harus melalui 3 hal tersebut. Benarkah? Baikkah? Bergunakah? Kalau ucapan kita, pembicaraan kita tidak benar, tidak baik, bahkan tidak ada gunanya, maka ngapain kita menghabiskan energi untuk hal-hal yang tidak benar, untuk hal-hal yang tidak baik, untuk hal-hal yang tidak memiliki nilai daya guna? Itu menghabiskan energi jemaah. Jemaah, benar itu kalkulasinya adalah eksakta. Sesuatu yang sesuai dengan kenyataan itu benar. Jadi sekali lagi, benar itu kalkulasinya adalah eksakta. Sesuatu yang sesuai dengan kenyataan itu adalah sebuah kebenaran. Maka kalau kemudian ucapan kita ini tidak benar para jamaah, tentu akan menjadi fitnah bagi orang lain, bahkan tentu akan menjadi sebab penghinaan terhadap orang lain kalau pembicaraan kita itu tidak benar. Makanya para jamaah Allah, di suatu kesempatan Rasulullah Muhammad SAW
memberikan definisi tentang siapa sebenarnya seorang muslim yang sebenarnya itu siapa. Muslim yang sebenarnya itu siapa? Maka dalam sebuah hadis beliau dawuh, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang sebenarnya itu para jamaah adalah orang muslim yang mampu menjadikan muslim yang lain selamat dari gangguan lisannya dan dari gangguan tangannya. Itulah seorang muslim yang sebenarnya. Muslim yang mampu menyelamatkan orang lain dari gangguan lisannya dan dari gangguan tangannya. Maka karena itu para jemaah, kita sudah amat sangat paham bahwa ajaran agama Islam, agama yang kita cintai ini adalah ajaran yang selalu mengajak kepada kita untuk mencapai keselamatan dunia hatta akhirat. Jadi Islam itu syariat yang selalu mengajarkan keselamatan. Selamat dunia, selamat akhirat. Oleh sebab itu pada jamaah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengajarkan kepada kita sekalian agar di antara kita ini selalu sama-sama berupaya untuk mendapatkan keselamatan dan terhindar dari gangguan lisan dan tangan kita. Beliau dawuh dalam sebuah hadis, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu aw la adullukum ala syai'in idza fa'altum tahabbabtum absus salama bainakum, rawahul Bukhari. Jadi kata Rasulullah pada jamaah bahwa kalian semua tidak akan pernah bisa masuk surga kecuali kalian menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan kalian semua, kata Rasulullah, tidak akan pernah mampu mencapai iman yang sempurna jika kalian tidak saling cinta mencintai. Maka dalam kesempatan itu Rasulullah dawuh, maukah aku tunjukkan sesuatu perbuatan yang jika kau lakukan maka akan menimbulkan saling cinta mencintai di antara kalian. Para sahabat kemudian menjawab, mau ya Rasul. Maka beliau mengatakan, afsus salama bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis ini Bapak Ibu para jamaah rahmatullah, begitu mudah kita pahami bahwa kita ini tidak akan pernah bisa masuk surga kecuali kita menjadi orang yang beriman kepada Allah. Dan iman kita tidak akan pernah sempurna kecuali kita saling cinta mencintai di antara kita. Jadi syarat masuk surga itu beriman dan saling cinta mencintai di antara kita. Maka kita diberikan solusi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita mampu saling cinta mencintai di antara kita. Tidak saling mengganggu dan mengejek di antara sesama kita. Tidak saling menghina di antara sesama kita. Maka kata Rasulullah, afsus salama bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian. Bapak Ibu rahmatullah,
Kalau kita sekedar memahami salam itu ya lumrahnya atau kaprahnya kita memahami ya memang salam itu ya sekedar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus panjenengan menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya sekedar itu. Tetapi sesungguhnya di dalam salam yang selalu kita ucapkan itu pada jemaah mengandung makna yang sangat luar biasa, mengandung makna yang sangat dahsyat. Dan ada 3 makna dahsyat di dalam salam kita itu jemaah. Yang pertama para jemaah, kata salam itu sendiri yang terambil dari assalamualaikum. Apa arti salam itu para jemaah? Arti salam itu ya keselamatan. Sehingga kalau dalam sebuah forum itu sudah kita awali dengan salam, sesungguhnya saat itu pada jemaah kita sudah taken kontrak. Siapapun yang ada di depan, belakang, kanan, kiri kita akan selamat dari gangguan tangan dan lisan kita. Walaupun kadang-kadang yang terjadi sebuah forum itu diawali dengan salam, tapi diakhiri dengan kericuan yang luar biasa. Itu kenapa terjadi? Karena tidak mampu memahami makna salam yang sebenarnya. Jadi begitu forum itu kita buka dengan salam, saat itu jamaah sesungguhnya kita sudah taken kontrak. Siapapun Anda yang ada di sekitar saya, di sekitar kita, Anda akan selamat dari gangguan tangan dan lisan saya. Itu yang pertama jamaah. Yang kedua para jamaah, lafaz rahmah wa rahmatullah, yang artinya rahmat itu kasih sayang. Jadi ketika kita sudah menyampaikan salam itu, wajib tumbuh dari kita untuk saling menyampaikan kasih sayang di antara kita. Kenapa? Anda adalah lahir dari satu rahim, berarti Anda adalah saudara saya. Karena Anda adalah saudara saya, maka kewajiban di antara sesama saudara, sekali lagi, saling sayang menyayangi, saling cinta mencintai. Itu dari lafaz rahmat atau rahmah. Dan yang ketiga pada jamaah, lafaz barokah. Dari lafaz yang terakhir ucapan salam kita, wa barakatuh. Mestinya para jamaah dari sebuah komunitas atau forum yang sudah diawali dengan salam itu, justru harapannya dalam forum itu kita akan mendapatkan barokah Allah. Barokah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan demi kebaikan untuk diri kita semuanya. Itu namanya barokah. Insya Allah para jamaah, kalau saya dengan panjenengan sudah memahami makna salam dan kemudian kita praktekkan dalam kehidupan kita, akan timbullah saling cinta mencintai di antara kita. Karena bukan hanya karena beriman kepada Allah yang menyebabkan kita masuk surga, tapi dengan iman itu menjadi sempurna karena kita saling cinta mencintai. Jamaah, jadi karena itu mari kita pandai-pandai menjaga pembicaraan kita, perilaku kita, agar pembicaraan dan perilaku kita selalu pembicaraan dan perilaku yang benar. Yang kedua para jamaah, baik. Jangan sampai ucapan kita itu ucapan yang tidak baik. Di samping benar harus baik. Kalau baik itu kalkulasinya adalah nilai jamaah sesuai dengan norma yang berlaku di situ. Sebab kalau ucapan kita ini tidak baik jamaah, sekali lagi akan menjadi sebab orang lain tersinggung, menyebabkan orang lain menjadi marah kalau ucapan kita tidak baik.
Kalau ucapan kita tidak benar. Jangan karena beralasan bahwa orang yang kita omong itu adalah orang yang dalam kondisi papa, orang yang dalam kondisi miskin, lalu kita ngomong apa saja, menghina, mengejek, menjelek-jelekkan misalnya. Hati-hati para jamaah, bahwa orang yang terdolimi itu, kata Rasulullah, memiliki kekuatan doa yang sangat luar biasa. Doanya mustajabah orang yang terdolimi itu jamaah. Oleh sebab itu dalam peribahasa Arab itu dinyatakan salamatul insan fi khifdhil lisan. Keselamatan manusia itu para jemaah banyak tergantung sejauh mana kita mampu menjaga lisan kita. Jadi keselamatan manusia itu sangat tergantung sejauh mana kita mampu menjaga lisan kita. Oleh sebab itu pada jamaah Rasulullah pernah memberitahu kepada kita sekalian tentang indikasi juga kesempurnaan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Indikasi tentang kesempurnaan iman kita kepada hari kiamat nanti. Dengan dawuh beliau, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyaskut." Di hadis lain, aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka perintah Rasulullah, falyaqul khairan aw liyasmut aw liyaskut. Maka ucapkanlah ucapan yang baik. Kalau kita tidak mampu mengucapkan ucapan yang baik para jemaah, maka solusinya yang ditawarkan oleh Rasulullah, auliyaskut, atau diam. Diam itu mutiara yang amat sangat berharga. Intan dan emas yang amat sangat luar biasa nilainya. Jadi menjadi tanda sempurnanya iman kita kepada Allah itu jika dalam hidup ini pada jemaah kita mampu mengucapkan ucapan-ucapan yang baik. Maka daripada kita tidak mampu mengucapkan ucapan-ucapan yang baik, yang kemudian itu menjadi fitnah dan hinaan untuk orang lain, maka kata Rasulullah, sebaiknya diam saja. Jamaah Allah, seorang ulama besar, Abu Lais As-Samarqandi, di dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, beliau menyatakan ada 3 kelompok manusia yang doanya tertolak oleh Allah. Yang pertama, orang yang selalu makan barang haram. Yang kedua, orang yang doanya selalu tertolak oleh Allah, orang yang suka ghibah, menggunjing, merasani. Yang ketiga, orang yang doanya tertolak oleh Allah itu adalah orang yang selalu hasad, iri hati, dengki. Maka para jemaah, monggo kita selektif. Jangankan yang haram jemaah, bahkan yang riba saja kalau bisa kita tinggalkan. Oh kok yang riba? Yang subhat jemaah, kalau riba ya haram memang. Jangankan yang haram jemaah, yang subhat saja harus kita tinggalkan kalau doa kita mau dikabulkan oleh Allah. Subhat itu tidak jelas antara halal dan haramnya, tetapi subhat itu memang lebih mendekati haram daripada halalnya. Itu subhat. Makanya ada orang yang sampai menjaga hal-hal yang subhat itu jamaah. Tidak mau jualan di trotoar, itu kan bukan tempat untuk jualan. Itu kan tempat untuk jalan orang. Kalaupun saya berhasil mengais rezeki dari situ kan minimal subhat. Karena itu bukan tempat jualan, itu tempat jalan. Berjalan orang, sampai ada yang seperti itu jemaah.
menjaga biar rizki yang diperolehnya betul-betul halalan thayyibah. Demikian pula dengan ghibah. Masya Allah, ghibah yang bahasa Jawanya ngerasani niku jamaah. Istilah Jawa ini pun segojangan nih. Sesuatu yang amat sangat sulit untuk kita hindarkan dalam hidup ini. Oh, lihat TV itu tuh, iya itu begitu itu. Ya napa nek kula kali jenengan ngrasani artis, ngrasani pejabat, njaluk sepurane kaya apa dhek mboten kenal awake dhewe. Ngrasani ini para jamaah, menggunjing ini para jamaah, ya Allah. Dosanya sangat besar. Ayat yang sudah saya sampaikan tadi di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Tidak boleh menggunjing. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Jamaah rahmatullah, dianalogkan oleh Allah. Jika kita ini menggunjing, ngerasani, itu sebagaimana kita memakan daging bangkai saudara kita sendiri. Dan kata Allah, pasti fakarihtumu, pasti kita jijik. Yang ayat yang menjelaskan tentang dosa ghibah menggunjing itu sebagaimana kita memakan bangkai daripada saudara kita sendiri. Oleh Profesor Dr. Komarudin Hidayat. Kenapa Allah menganalogkan orang yang menggunjing itu sebagaimana memakan bangkai saudaranya sendiri? Karena orang yang menggunjing itu kan menceritakan kejelekan orang lain, sementara orang lain yang diceritakan kejelekannya itu kan tidak ada di hadapan kita. Maka itu dianalogkan bagaikan kita menusuk teman kita dari belakang, mati terkapar, dan kemudian kita gerogoti dagingnya. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Berat para jamaah. Ya, sangat berat. Oleh sebab itu para jamaah rahmatullah, memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah satu hari itu bertanya kepada para sahabat-sahabatnya, saudara-saudara, manil muflis? Saudara tahu enggak kalian semua siapa orang yang bangkrut itu? Orang yang bangkrut itu ya Rasul ya. Dahulunya orangnya kaya raya kemudian jatuh miskin. Kata Rasulullah apa? Tidak. Kalau itu bangkrut, hidup di dunia gampang bisa bangkit kembali. Jadi orang yang muflis, orang yang bangkrut itu saudara-saudara, kata Rasulullah, orang yang nanti di akhirat setelah dihisab oleh Allah, ibadah sholatnya bagus, puasanya bagus, zakatnya bagus, ibadah-ibadahnya yang lain bagus, dan sementara dinyatakan oleh Allah, kamu surga. Tapi para jamaah dalam hadis yang panjang itu dijelaskan,
Begitu orang ini dituntun oleh malaikat menuju ke surga, ternyata sekian banyak orang datang memprotes. Siapa Allah itu yang mau dibawa ke surga? Ini si fulan. Kok enak ya Allah? Enak bagaimana? Itu orang pernah ngerasani saya belum minta maaf itu. Itu orang pernah memfitnah saya, dia belum minta maaf ya Allah kepada saya. Itu orang pernah menzalimi saya, dia belum pernah minta maaf kepada saya ya Allah. Lalu apa maksudmu? Ya saya mau membalas ya Allah. Karena di akhirat itu hari ditegakkannya keadilan Allah, makanya namanya yaumul qiyamah, hari ditegakkan keadilan Allah. Maka kata Allah, silakan kalau kamu membalas. Maka saat itu dalam hadis itu dijelaskan terjadi barter jamaah antara dosa dengan pahala. Jadi dosanya orang yang dizalimi, yang digunjing tadi, yang dirasani tadi, diberikan pada orang tersebut, pahalanya diambil. Sampai seluruh pahalanya orang itu habis, masih ada orang yang datang memprotes. Apa yang terjadi? Akhirnya yang terakhir yang sudah tidak kebagian-bagian pahala tadi, dosanya orang yang tadi difitnah, digunjing, zalimi diberikan kepada dia. Akhirnya pada jemaah, orang yang tadi sudah siap untuk masuk surga akhirnya diseret oleh malaikat, dimasukkan ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Sehingga bahasa saya begini jemaah. Sebaik apapun hablum minallah yang kita lakukan, kalau urusan hablum minanas tidak kita selesaikan jamaah, tidak mampu menolong kita di akhirat jamaah. Tidak akan menyelamatkan kita di akhirat jamaah. Maka para jamaah rahimakumullah, ketika kita menyadari bahwa dalam hidup ini kita punya dua fungsi. Fungsi sebagai seorang abdun atau hamba Allah, dan fungsi sebagai seorang khalifah Allah. Maka berangkat dari dua fungsi yang ada pada diri kita itu jamaah, muncullah 4 jenis manusia. Manusia yang pertama yang sangat baik, sebagai seorang hamba baik, sebagai seorang khalifah baik. Hablum minallahnya sempurna, hablum minanasnya sempurna. Itu yang diharapkan jamaah. Lalu jenis manusia yang kedua, ada orang yang sebagai hamba Allah sangat baik, tetapi sebagai khalifah tidak baik. Hablum minallahnya luar biasa, hablum minanasnya tidak baik. Kelompok yang ketiga jamaah, ada orang yang hablum minallahnya jelek, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah ngaji, nggak pernah haji, tapi hablum minanasnya baik, dengan tetangga baik. Dan yang paling jelek jemaah, sebagai hamba ya tidak baik, sebagai khalifah ya tidak baik. Ya udah tidak ibadah, dengan orang jahatnya luar biasa. Naudzubillah min dzalik. Jangankan yang model keempat jemaah, yang model kedua saja nggak menyelamatkan kita loh jemaah. Hablum minallahnya bagus, tapi hablum minanasnya gagal. Bukan kita jemaah yang ngomong, tapi Allah yang dawuh. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin, dan seterusnya. Ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam wujud ibadah kepadanya itu jamaah, kita masih dikatakan oleh Allah pendusta-pendusta agama. Nah, pembetul izin awak dia dibilang oleh Allah pendusta-pendusta agama. Tahukah kalian siapakah pendusta-pendusta agama itu? Ternyata Allah dawuh, fadzalikal ladzi yad'ul yatim.
ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Jadi ketika kita tidak peduli dengan lingkungan di mana kita berada, yang intinya hablum minanasnya kita jelek, Allah jamaah yang tahu kita ini pendusta agama. Dan dengan kondisi baik saja dengan Allah, tapi tidak baik terhadap sesama manusia, sekali lagi jamaah, tidak mampu menyelamatkan hidup kita di akhirat. Maka para jamaah Allah, hati-hati menjaga menikah. Jangan sampai kita mudah menggunjing. Jangan sampai kita mudah memfitnah, mengolok-olok, menghina. Ketika itu tidak kita selesaikan waktu kita hidup di dunia, sekali lagi jemaah, tidak mampu menyelamatkan kita di akhir. Jadi jemaah, oleh karena itu kita harus pandai-pandai sekali lagi menjaga lisan kita agar ucapan kita selalu ucapan yang benar, bahkan ucapan yang baik. Yang ketiga kata Abu Laits As-Samarqandi di dalam kitab Tambil Ghafil, bahwa orang yang doanya tertolak oleh Allah adalah orang yang hasud, yang hasad. Jelas nggih? Dawuhnya Rasul, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Jauhilah oleh kalian semua sifat iri hati, dengki. Nek basa tiyang Jakarta sirik. Mboten sirik nggih, kalau sirik menyekutukan Allah, sirik bahasa orang Jakarta. Jauhilah oleh kalian semuanya sifat iri hati, dengki, hasud. Kenapa? Kata Rasulullah, sesungguhnya kalau kita itu hasud, iri hati, dengki terhadap orang lain atas kenikmatan yang Allah diberikan kepada mereka, lalu kita timbul iri hati, maka sekali iri hati jamaah, seluruh amal ibadah kita terbakar habis sebagaimana api membakar kayu bakar. Sekali hasud menjadi sebab seluruh amal kita terbakar jamaah, habis. Makanya jamaah Allah, sifat hasud, menggunjing atau ngerasani tadi itu, ya, harus betul-betul kita jaga dari kehidupan kita ini. Yang terakhir para jemaah, agar kita selamat dunia sampai akhirat para jemaah, maka apapun yang kita lakukan harus memiliki nilai daya guna. Saya pinjam istilah Gus Baha, tidak terlalu penting saya dengan jenengan ini jadi itu, jadi apa, tidak terlalu penting. Yang paling penting hidup itu hanya satu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadilah kita hidup ini jamaah orang yang mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk orang lain. Tentu makna memberikan manfaat untuk orang lain itu bukan sekedar karena wujud materi, mboten jamaah. Apapun bisa kita lakukan untuk bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Nah jemaah rahmatullah, sudah kita manfaatkan atau belum usia yang Allah berikan kepada kita? Sehingga yang terjadi kadang-kadang jemaah, ada orang itu yang usianya panjang tapi umurnya pendek. Apa Ustaz bedanya antara usia dengan umur? Dalam tinjauan bahasa Arab beda jemaah. Kalau usia itu sinun bahasa Arabnya. Kalau umur itu ya umur, memang umur bahasa Arab. Kalau usia itu jemaah sekedar interval waktu. Oh, saya sudah 60 tahun. Alhamdulillah saya sudah 62 tahun. Sekedar interval waktu kalau usia itu. Tapi kalau umur itu kapasitasnya jemaah, manfaatnya jemaah. Maka umur itu
seakar kata dengan makmur. Yang makmur itu sudah menjadi bahasa Indonesia, bahkan mungkin bahasa Jawa. Alhamdulillah, jenengan sakmenika makmur nggih. Apa makmur jemaah? Sesuatu yang membahagiakan hidup kita itu makmur. Pertanyaannya sekarang jemaah, apa sesuatu hal yang pasti akan membahagiakan hidup kita? Yang pasti akan menjadi sebab membahagiakan hidup kita itu jamaah, jika kita selalu taqarrub ila Allah. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu akan memiliki hidup yang bahagia. Jadi jamaah Allah, sehingga pernah ada cerita pada pemerintahan Bani Abbasiyah itu. Penguasa Bani Abbasiyah itu pernah jalan-jalan ketemu seorang kakek yang sudah tua. Ya kakek itu ya sudah tua ya. Tapi saya juga kakek tapi belum terlalu tua. Sudah kakek juga tapi belum terlalu tua. Begitu ketemu seorang kakek yang sudah tua, tua beneran ini kakek ini. Maka penguasa Bani Abbasiyah itu tanya, maaf kek, usia kakek sekarang berapa? Maaf tuan, umur saya baru 10 tahun. Betapa terkejutnya penguasa Bani Abbasiyah. Kakek, yang benar dong. Iya tuan, maaf, umur saya baru 10 tahun. Maksud kakek apa? 50 tahun yang telah silam tuan, usia saya habiskan untuk bermaksiat kepada Allah. Selalu melakukan kedzaliman, kemungkaran, kedurjanaan, kehinaan. Baru 10 tahun terakhir ini Tuhan, saya sadar bahwa apa yang selama itu saya lakukan adalah sesuatu yang tidak mampu membahagiakan hidup kita dengan kita bermaksiat kepada Allah itu. Baru 10 tahun ini Tuhan, saya sadar dan saya kembali ke jalan Allah. Dan ternyata begitu bahagia dan nikmat hidup dengan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para jamaah, Rasul juga dawuh, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu wa syarrun nas man qalla umruhu wa sa'a amalu. Sebaik-baik manusia itu kata Rasulullah, manusia yang umurnya panjang dan baik aktivitasnya, baik amalnya. Selanjutnya kata Rasulullah mengatakan kita jamaah, dan sejelek-jelek manusia itu jamaah, orang yang umurnya atau usianya pendek sekaligus amal perbuatannya juga jelek. Naudzubillah min dzalik. Maka para jamaah Allah, tidak terlalu penting bagi kita mau menghitung-hitung usia kita. Mau berapapun, maka yang terpenting adalah bagaimana upaya yang kita lakukan agar kemudian usia yang Allah berikan kepada kita itu memakmurkan hidup kita, membahagiakan hidup kita, menyelamatkan hidup kita. Tidak ada cara lain kecuali dengan taqarrub ila Allah, dengan kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kunci menuju kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat, bahwa yang pertama kita harus selalu berucap dan bertindak laku yang benar. Kita harus selalu berucap dan berperilaku yang baik, dan segala perilaku kita semoga menjadikan manfaat untuk orang lain. Demikian para jamaah. Wonten yang mau ditanyakan? Monggo, mana wonten? Monggo, Pak. Riba sama ngeritik. Ya, tentu berbeda ya. Ngeritik itu harusnya ada orangnya. Kalau ada orangnya bukan riba. Ya. Justru dikatakan riba itu karena orang yang kita ceritakan kejelekannya, orang yang kita ceritakan kekurangannya, orangnya tidak ada di depan kita. Kalau ngeritik harusnya ada orangnya. Kalau tidak ada orangnya kan percuma dikritik. Nggih.
ngeritik di media sosial. Nggih. Dan langsung ditujukan kepada yang bersangkutan. Itu biasanya bisa langsung ditanggapi apa mboten? Sama yang kita kritik itu, orang yang kita kritik. Kadang-kadang tidak nyambung ya. Nggih. Jadi kadang-kadang tidak nyambung. Kita mau yang kritik tapi bisa menjadi ghibah karena tidak nyambung kepada orang yang kita kritik. Jadi harusnya sekali lagi kalau mengkritik itu ya ada objeknya langsung. Dan itu bedanya antara kita ghibah dengan mengkritik. Oke. Kalau ghibah memang orangnya tidak ada. Ya memang sengaja kita mengucapkan atau menyampaikan kekurangan kejelekannya, kehinaan orang itu memang sengaja kita sampaikan kepada orang lain ketika orang itu memang tidak ada di depan kita. Itulah memang ghibah. Kalau mengkritik sekali lagi harusnya orangnya ada di depan kita. Kalau melalui media sosial itu kadang-kadang tidak nyambung persoalannya itu. Nah, nanti itu bisa menjadi nilai ghibah karena tidak nyambung kepada yang kita tuju. Lain dengan telepon, Pak. Nah, itu tidak ghibah langsung ketemu walaupun via telepon. Nah, monggo yang lain. Kalau dianggap sudah cukup, kita tutup dengan doa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimin lak wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.